Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rene ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Sehat-sehat ini di Jombang. Bung Rene juga sehat kan? Sehat, saya sedang di Salatiga. Ini sekarang kerja di Jakarta atau kok di Salatiga ini hari ini? Ya, kerja di Jakarta pas lagi pulang. Jadi, tapi kerjaan seminggu lalu kayak kelihatan di Sumatera Barat ya? Iya, memang lagi keliling-keliling sih. Cuma sekarang lebih banyak ke Sumatera Barat. Ya, ini saya perkenalkanlah Bung Rene, daripada nanti memperkenalkan diri, kalau bahasanya tawadhu itu nanti nggak kena nih. Nggak kena itu gini. Pas perkenalan tuh saya Mas Rene, bukan siapa-siapa, kan repot tuh. Oke teman-teman sekalian, ini Bung Rene. Rene nama aslinya Rene Picasso Manopo, begitu ya Bung ya. Jadi ya, dia cukup lama bergerak berputar dan berjalan-jalan, sebagian berlari-lari ke dalam dunia praktisi, jadi praktisi pengurangan risiko bencana. Nah, Bung Rene ini punya cukup banyak pekerjaan lamanya, jadi dia bekerja di lembaga-lembaga internasional. Yang pertama di UNHCR pernah ya? Enggak, saya di UNFPA, FAO. Oh, UNFPA, kemudian Diakoni, Bumi Tangguh, dan terakhir sekarang di CARE ya. Ya. Kalau gambar di UNFPA, Diakoni, Jerman, kemudian Bumi Tangguh dan CARE, saya kira orang bisa sedikit membayangkan bahwa Bung Rene ini mobile, pekerjaan di banyak wilayah. Nah, itu saya kira penting mereview awal soal siapa yang saya ajak bicara ini, Bung. Bung, sekarang kita punya tema nih, Bung, tentang pembangunan perspektif bencana. Saya kira tema ini seperti mudah juga kita rasakan. Tetapi bagaimana memahaminya, Bung? Silakan, Bung. Mulai saja kita. Ya, sebenarnya sih pada dasarnya ya, kalau kita berbicara pembangunan di negara kita ini, kita kan udah tahu negara kita ini tingkat resiko bencananya itu sangat tinggi. Kita bisa katakan seperti supermarket bencana gitu. Apapun yang kita bicarakan tentang bencana itu ada di Indonesia. Nah, sudah selayaknya saat ini pembangunan itu paling tidak mengacu pada tingkat resiko di setiap daerah. Karena setiap daerah itu punya kerawanan, tingkat resiko dari berbagai macam potensi bencana yang akan terjadi di depan hari. Demikian, Mas. Ya, supermarket bencana ya. Saya kira supermarket bencana ini bisa diterjemahkan kita ini di lingkungan yang banjirnya macam-macam, ada yang bencananya macam-macam. Jadi ada banjir, ada puting beliung, ada gempa bumi, ada tsunami, dan ada seluruhnya lah kira-kira yang disebut bencana-bencana dunia ya. Gitu ya kira-kira ya. Kita menjadi jadi kan wilayah itu kan ya, kalau kita lihat kan sebenarnya bencana itu kan ada dari beberapa hal ya. Jadi bencana yang disebabkan oleh alam, disebabkan oleh manusia maupun secara teknologi. Nah, di Indonesia itu bencana yang terjadi yang disebabkan oleh alam itu karena pertama kita tinggal itu di wilayah, jadi posisi geografis Indonesia itu ada di wilayah Ring of Fire, di mana ada gugusan gunung berapi, baru patahan-patahan di seputar negara kita. Jadi
sehingga mengakibatkan Indonesia itu berada pada wilayah yang halo. Ya, saya seperti sedikit mengalami gangguan koneksi ya tiba-tiba ya. Tapi saya kira lanjut saja ya. Kita berada di wilayah-wilayah yang saya kira memiliki potensi bencana cukup besar. Saya kira itu ya kemudian poinnya. Nah, apa yang kemudian kita lihat dari pembangunan kita, ketika misalnya ada kepentingan perspektif bencana, ada kemungkinan kepentingan perspektif baru, itu gimana situasinya? Jadi begini, sekarang kalau kita bicara hal yang kecil aja, misalnya pembangunan sekolah, ya. Perhatikan, sekolah yang dibangun itu pintunya semua harus ditarik ke dalam. Padahal kalau kita berbicara perspektif sekolah yang aman, itu pintu itu harus bisa dibuka keluar, bukan ditarik ke dalam. Sehingga pada saat terjadi sesuatu, misalnya ada gempa atau kebakaran, anak sekolah itu membuka pintunya langsung keluar. Sehingga tidak ada desakan dari belakang pada saat mereka panik. Gitu. Nah, itu aja sebenarnya yang sebenarnya hal simple yang bisa kita lakukan. Kita nggak usah bicara sesuatu hal yang sangat besar. Hal yang paling simple sekarang kita berbicara, jangankan pintu sekolah. Sekolah aja yang ambruk udah berapa. Sebenarnya memang harus dibenahi kalau menurut saya. Jadi Bung Rene ini sangat detail ya. Jadi tenang, tidak mau meledak gitu di dalam konsep analisisnya. Yang simpel dulu bisa disajikan gitu, pintu sekolah, saya kira itu keren itu. Tetapi ya sebenarnya kita juga harus bilang hal-hal besarnya Bung Rene, tentang misalnya bagaimana bangunan itu yang tahan gempa gitu. Saya kira Bung Rene punya pengalaman, tapi karena kearifannya itu bicara hal kecil menarik gitu. Karena kan yang paling mudah, Gus. Ya. Sebenarnya kan yang paling mudah apa yang kita lihat di depan mata kita, yang sehari-hari kita lihat. Ya. Kalau kita bicara tentang bangunan yang besar, sudah seharusnya itu ada aturan. Kalau untuk di daerah-daerah seperti Palu dan lain sebagainya, itu memang ada anjuran. Jadi membangun harus sesuai dengan, misalnya daerahnya rawan gempa, harus bangunan itu tahan gempa. Kita tidak bisa kalau menurut saya bangunan tahan gempa, tapi bangunan ramah gempa. Karena tidak ada yang bisa menahan kekuatan gempa itu. Ramah gempa. Ya. Beberapa daerah sudah ada itu, tapi secara umum itu belum ada. Kalau kita bicara tentang lingkungan, itu sudah ada AMDAL. Jadi sudah ada syarat AMDAL pada saat kita membuat proyek pembangunan infrastruktur segala macam, harus ada misalnya analisa dampak lingkungan. Nah, kan untuk bencana itu belum. Itu beberapa saja yang dilakukan. Jadi, belum secara utuh demikian. Ya, saya kira ini Bung Rene. Jadi soal apakah sebenarnya peraturan itu kemudian kalau dilihat misalnya anjuran
apa menjadi sangat urgent sebenarnya di dalam konsep ini harus ditegakkan gitu loh. Bahkan kalau saya sih sebenarnya seperti gini, kok ya nggak harus anjuran, harusnya tegas. Misalnya kita bikin peraturan, gitu. Tapi kan objektifnya apakah banyak wilayah bikin peraturan tentang misalnya bangunan ramah gempa? Sebenarnya begini, gampang. Maksud saya dalam hal begini, di Indonesia itu sudah ada indeks resiko bencana, ya. Jadi kita bisa tahu, misalnya daerah-daerah mana saja yang yang rawan bencana. Nah, sudah perlu aturan yang sangat saat siapapun membangun itu sudah harus mengikuti standar yang ditetapkan tergantung dari tingkat ancaman di daerah tersebut gitu. Nah, teman-teman BNPB itu sudah bikin indeks bencana di seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya hal itu tuh udah tinggal bagaimana sekarang aturan itu harus dibikin. Ya. Saya kira kita sedang bicara political will bahwa maunya atau perangkat datanya sebenarnya sudah ada di BNPB ya, dan peta masalahnya kalau dilihat secara sederhana sebenarnya bisa dilihat ya, sebenarnya kalau daerah mana saja dan ancaman peluang bencananya apa itu kalau memang sebenarnya nggak terlalu susah, harusnya pemerintah bisa menghadirkan peraturan yang lebih tegas untuk melakukan pembangunan yang punya perspektif bencana yang sedang dihadapi, itu kira-kira ya. Ya, jadi sebenarnya teman-teman BNPB itu sudah dari tahun 2001 membuat integrasi rencana penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah. Nah, itu sudah dari 2001 sebenarnya. Tinggal bagaimana daerah itu mengintegrasikan pembangunan mereka, rencana pembangunan mereka dengan rencana penanggulangan bencana yang ada. Nah, itu benar. Itu akhirnya kembali ke political will. Seperti apa pimpinan daerahnya itu akan mengintegrasikan rencana pembangunan daerah mereka dengan rencana penanggulangan bencana. Nah, yang kita lihat Bung Rini, yang kita lihat laporan pandangan mata lah paling sederhana. Apakah sebenarnya bencana-bencana yang sedang terjadi itu sebenarnya pemerintah menggambarkan memiliki perspektif atau tidak? Kira-kira itu. Sekarang begini, sebenarnya sih pemerintah pasti punya perspektif untuk itulah, ya, karena kan semua rencana pembangunan itu seharusnya dibikin untuk kemaslahatan rakyat, ya, untuk hajat hidup orang banyak, ya. Rencana dibikin untuk hajat hidup orang banyak yang sejahtera. Seharusnya memang rencana-rencana demikian itu sudah harus dilakukan. Itu yang saya katakan tadi. Sekarang begini, kalau kita mengacu juga pada beberapa peraturan menteri, ya, ada yang cuma ada nomenklatur untuk bencana, tetapi bukan menjadi target capaian dari daerah, sehingga daerah bisa saja tidak memasukkan dana itu ke dalam rencana mereka. Ya, yang mau saya tanyakan dampak bencana untuk dilihat sebagai sebuah perspektif. Misalnya begini, Bung Rene. Jadi misalnya bagaimana korban gempa bumi yang di Merapi atau yang di Flores kemarin itu misalnya, sebegitu parahnya atau sebegitu hancurnya itu, sebenarnya apakah
sedang kita bisa baca bahwa pembangunan ini memang kurang memiliki perspektif bencana itu. Kalau itu iya. Tetapi yang paling penting sebenarnya tanggung jawab ini tidak hanya pemerintah kalau saya. Justru hal ini tuh harus bekerja dengan seluruh komponen masyarakat. Seberapa bagus pun bangunan yang dibikin, seberapa kuat pun bangunan yang dibikin, tetapi masyarakatnya tidak siap, akan percuma bangunan itu dibikin. Karena pada saat terjadi bencana, bukan bangunan, tetapi bagaimana masyarakat, saya sebagai manusia ini, amankan diri saya. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Jadi, bukan kita cuma membicarakan membangun perspektif bencana secara infrastruktur atau fisik, tetapi SDM perlu kita bangun. Oke. Jadi kita bisa pahami. Nah, jadi dalam konsep pembangunan yang sedang kita bahas itu ada infrastruktur dan SDM. Jadi problem yang juga cukup besar kita lihat itu adalah kerusakan-kerusakan dan mengakibatkan jiwa itu adalah ini ya, SDM-nya yang harus diperkuat ya. Begitu Bung kira-kira konstruksinya ya. Iya. Tapi karena begini. Upaya mitigasi itu sudah ada banyak. Misalnya sekarang kalau kita lihat di sungai-sungai yang dipasang tanggul, udah dipasang tanggul. Nah, kalau kekuatan bangunan kan hanya untuk gempa, tapi tidak semua daerah gempa sekarang. Kalau banjir seperti banjir bandang, apa yang harus dilakukan? Penebangan liar yang terjadi di atas itu menyebabkan banjir bandang. Jadi kita tidak bisa bilang itu hanya pembangunan harus melakukan perspektif bencana, tetapi harus secara holistik. Ya. Berkejaran dengan paradigma yang sedang Bung Rene mau loncati dari apa yang ingin saya kejar dalam konsep penghargaan wawancara ya. Pas saya bilang bangunan, Bung Rene bilang manusia. Pas saya bilang manusia, Bung Rene bilang perencanaan yang besar. Jadi tata kota atau tata letak kepentingan begitu, kepentingan pembangunan besar dalam master plan pembangunan gitu ya. Itu yang saya kira memang menarik. Jadi kalau kemudian terakhir kita sedang ingin bilang perencanaan pembangunan mulai tata kelola lingkungan itu, mana hutan, mana kota, mana penduduk, mana yang mestinya menjadi penting itu Bung Rene ya. Bung Rene masih bisa lanjutkan? Oke. Ini kita sedang dalam dialog lanjutan, tapi Bung Rene nampaknya sedang ada soal dengan kayaknya putus sambungan. Tadi. Bisa diulang? Oh ya. Untuk tadi saya sudah ngomong terus Bung Rene. Jadi tata kota menjadi penting dalam konsep pembangunan ya. Misalnya bukan hanya kota ya, tata desa atau tata wilayah. Tata ruang wilayah, Mas. Tata ruang wilayah ya. Saya sudah agak lupa apa yang menjadi idiom-idiom atau nama-nama penting bagi menyebut sebuah kepentingan hukum karena siarannya multi. Jadi tata ruang wilayah kita mesti penting sekali untuk membangun tata ruang wilayah yang taat, yang punya analisis, yang ditaati, kira-kira gitu kan, Bung Rene? Ya, setuju. Jadi memang harus tata ruang wilayah itu berdasarkan
selain dari kepentingan masyarakat, tetapi juga harus diperhatikan dengan kepentingan dari bencana dan resiko yang ada di wilayah tersebut. Jadi ada kaidah-kaidah yang harus dijalankan juga. Ya. Bung Rene ini nampaknya arif sekali nih kalau bicara soal mengejar intelektualitas bencana ini. Jadi ini kita sedang tidak melihat argumentasi. Memang ada soal-soal cara penanganan bencana yang menjadi harus dikejar oleh pemerintah karena ini soalnya adalah lemah gitu. Coba Bung Rene lah dikit-dikit apa sih yang sangat penting bagi pemerintah itu? Bisa kita lihat laporan pandangan mata misalnya begini nih Bung. Jadi tadi kita bicara soal bangunan. Saya kira memang ada soal beberapa bagian. Ada manusia gitu misalnya, ada kuat sekali saya lihat misalnya sistem early warning, kemudian persiapan bencana, pengelolaan bencana, dan berapa kita lihat penanganannya mesti kok terus-menerus menjadi kacau balau. Kemudian dari sisi perencanaan ini selalu tidak ditaati, di mana-mana banjir bandang tetap terjadi. Itu gimana itu Bu Rini? Ya sedikit harus kita bilang kritik kepada negara menjadi sangat serius Bu. Iya. Karena karakter KR-nya itu kan suara bagi suara yang tidak bisa bersuara. Oh ya, kenapa enggak? Gitu. Lanjut. Sekarang begini, saya bicara apa adanya, dalam artian benar, secara kelembagaan memang kita harus juga mengkoreksi, gitu ya. Tetapi sekarang saya kasih contoh yang gampang. Udah berapa banyak undang-undang yang dibikin untuk pengelolaan? Banyak. Apakah kita sendiri masih masuk ke dalam untuk nebangin pohon? Iya. Nah, terus apalagi yang kurang gitu? Yang perlu kalau menurut saya ketegasan. Sekarang kan gini, setiap pemerintah daerah itu punya kepentingan juga. Nah, saya tidak mau berbicara politik di sini. Saya cuma berbicara maksud apa yang saya lihat, saya alami. Dalam artian, ya sudah saatnya kebijakan-kebijakan saat ini itu dilakukan dengan mengikuti bukan mengikuti, mengintegrasikan itu yang saya katakan tadi dengan perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kerentanan di wilayah tertentu. Gitu loh. Banyak Mas, kita udah terlalu banyak lah. Undang-undang yang dibikin tuh sebenarnya udah banyak. Nah, sekarang goodwill-nya mau dijalanin apa enggak? Tentunya bukan cuma dari pemerintah, harusnya dari kita juga. Kalau ini yang belum dilindungi dalam konsep kebencanaan itu apa ya? Misalnya gini, kewajiban pemerintah di dalam konsep perlindungan itu bisa nggak ya dituntut secara hukum ketika misalnya orang meninggal gitu karena pemerintah abai? Sekarang abainya di mana? Dan kalau tadi kita lihat misalnya banjir bandang di beberapa wilayah kalau nggak menyebut kalau gempa nama, mungkin di bangunan publik. Sekarang begini, enggak. Sekarang begini deh. Rumah yang saya bangun, ya, saya cuma punya uang 50 juta, saya bangun rumah, ya kan? Terus gempa bumi. Siapa mau saya salahin? Pemerintah? Enggak. Tuhan saya mau salahin? Enggak. Gitu loh. Iya, mungkin kan? Kalau gempa bumi dalam kalau orang itu berada di bangunan publik yang dibangun oleh pemerintah, boleh mungkin menurut saya.
Ya, Itu saya kira sekarang. berarti beberapa Atau wilayahnya bangunan yang dibangun beberapa oleh swasta. hmm. Jadi beberapa Bangunan dibangun swasta, sebenarnya kita mau beberapa ngomong siapa? jadi beberapa mungkin ya mestinya kan. Salah satu contoh tadi itu misalnya abainya misalnya tidak ditaati tata apa kelola wilayah itu, tata perencanaan tata letak wilayah misalnya. Soal bagaimana fungsi hutan yang dilanggar kemudian mengakibatkan banjir bandang itu, saya kira itu masih mungkin ya kalau kelihatannya. Tapi kita punya pengalaman nggak ya di negara-negara lain, misalnya saya setuju tidak semua, tapi ada misalnya beberapa bagian yang misalnya mungkin negara dianggap abai itu gimana di pengalaman negara-negara lainnya? Ada misalnya jembatan roboh, ya. Yang Ya. bangun jembatan itu pemerintah. Bisa. Fasilitas publik yang menyebabkan orang lain meninggal, ya bisa. Sekarang begini, kita jalan di trotoar aja. Kita jalan di trotoar, lobang, kita masuk di trotoar, kaki kita patah. Kita boleh loh nuntut ke pemerintah daerah. Dan itu terjadi menurut kalau tidak salah ya saya dengar. Ya, di beberapa negara maju saya kira itu pelajaran ya, pelajaran ya, bisa terjadi. Yang trotoar tadi di Indonesia loh. Beberapa tahun yang lalu. Iya. Keren ya, kita sudah mulai agak maju kita ya. Jadi dan kita kan saya sih ingin bisa melakukan class action. Nah, lanjutannya adalah Mas Rene soal class action itu. Lanjutannya adalah bagi KR sesungguhnya kita sedang ingin bicara gerakan pengetahuan dalam konsep penanganan bencana mulai dari pembangunan sumber daya manusia yang dipersiapkan, kemudian pembangunan infrastruktur yang memiliki perspektif tahan bencana, kemudian melakukan perencanaan tata kelola wilayah yang baik dan memiliki analisis yang kuat terhadap bencana. Saya kira bagi KR itu juga sangat penting mulai memberikan kesadaran bagi warga negara bahwa ada soal-soal bencana yang diakibatkan oleh abainya negara terhadap tanggung jawabnya. Dan itu gerakan-gerakan ke depan saya kira kok mesti hanya harus mulai memikirkan kelompok sipil, kelompok rakyat ini membuat jalur-jalur yang diketahui secara sah dan legal untuk mendapatkan keadilan bagi bagi rakyat yang sedang menjadi korban bencana. Saya kira itu yang menjadi penting. Itu Bung ya kira-kira kontribusinya ya. Kalau untuk bencana ya secara keseluruhan memang harus dimulai penyadaran itu dari tingkat yang paling kecil, ya. Dari anak-anak usia dini. Apa yang harus dilakukan pada saat bencana. Tetapi kalau berbicara apa yang Anda katakan tadi, jika misalnya terjadi bencana, dilakukan misalnya masyarakat harus pemerintah, menurut saya sih enggak. Di negara manapun belum ada yang namanya bencana alam terus pemerintah disalahin. Lo bencana alam datangnya dari alam kok. Ya. Itu saya bilang tadi, sekuat apapun bangunan, gini loh, Cak, sekuat apapun bangunan, kalau magnitudenya gede, rubuh kok. Itu loh. Sekuat apapun bangunan, kalau ada tsunami kayak ketika Aceh kemarin, dia rubuh juga. Terus seperti apa? Ya, maksud saya mungkin bukan bencana, bukan. Ini harus bersama-sama. Bukan cuma di satu sisi. Kalau menurut saya, ini peran serta seluruh warga negara, dimanapun dia, negara apapun dia. Ya, maksud saya gini, Bung. Jadi bukan hanya bencana alam. Jadi maksud saya ya bencana yang diketahui. Nah, bencana yang diketahui itu baik bencana alam maupun bencana teknologi. Gitu. Misalnya, ya bencana yang diketahui lalai itu misalnya yang tadi itu misalnya kalau ternyata
tata kelola hutan itu yang harusnya jadi hutan lindung dan digunduli, tentu saya kira itu soal-soal yang bisa kita perdebatkan bagi negara abai. Tapi saya setuju beberapa banyak bencana, misalnya gunung meletus, kemudian gempa, tsunami, ya nggak bisa lah. Pasti kita sangat sibuk, menjadi penting untuk bekerja sama daripada menuntut pemerintah. Saya setuju. Dukung ya. Iya, kalau untuk alam dan terkait lingkungan, kita memang harus memang sama-sama masuk dalam arti ini. Kekuatan masyarakat itulah yang harus mendorong bagaimana bagaimana keaktifan pemerintah itu untuk menegakkan aturan. Kalau untuk lingkungan, misalnya orang tidak tinggal di sepadan sungai, ya kan? Ada aturan jelas, tidak boleh membangun bangunan di sepadan sungai, tapi masyarakat masih tinggal di situ. Nah, sekarang pemerintah kuat nggak untuk menegakkan itu? Memang tidak boleh di pinggir sungai gitu loh. Nah, itu contoh yang Mas Rene mengarahkan. Makanya kemudian pemerintah harus tegas supaya tidak dituntut oleh warganya ketika terjadi bencana. Kan kira-kira gitu konstruksinya ya toh? Oke, Mas Rene, kita sudah setengah jam. Tapi saya tambah sedikit ya. Sip, silakan. Tetapi ya. Kalau kita berbicara menggusur, nanti ada lagi mainan, HAM lagi gitu. Nah, sekarang mana yang kita mau ikutin? Kalau memang mau menggusur dari awal tidak boleh. Ya, betul. Jangan dibiarkan sampai udah banyak baru kita gusur. Nanti kena HAM lagi. Ya, nanti makanya itu persoalan KR lagi tuh. Oke. Jadi mutar-mutar tapi keren ini Mas Rene. Lama tak jumpa dengan saya ini Jadi tertata betul tuh kepalanya untuk diikuti, seperti jadi agak lebih memiliki kesulitan yang karena kemampuan baca dan realitas yang dihadapi itu semakin lama semakin sistematis, jadi susah diikuti. Terima kasih Bung Rene ya. Terima kasih. Terus kapan mampir ke Jombang ini? Pokoknya insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.